sehat untuk adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Bonance Veronica Stanggang. Saya adalah mahasiswa magang dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Salam kenal untuk adik-adik siswa SMA Santo Thomas 3 Medan. Di sini Miss akan magang selama 1 bulan dan Miss berharap adik-adik sekalian senang kami bisa magang di SMA Santo Thomas 3 dan kita bisa bekerja sama dengan baik. Baiklah, mari kita akan memulai pembelajaran kita. Pada materi sebelumnya, adik-adik telah belajar tentang mempelajari teks eksplanasi. Setelah itu, materi selanjutnya kita akan belajar tentang mengelola informasi dalam ceramah. Kompetensi dasar yang pertama yang kita bahas yaitu tentang mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, memahami informasi dan permasalahan yang didengarkan atau yang dibaca, dan yang kedua, menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Apa sih itu teks ceramah? Teks ceramah adalah sebuah kegiatan penyampaian pesan yang memiliki tujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, ataupun petua pada pendengar secara lisan. Pendengar dapat siapa saja, masyarakat luas, ataupun khalayak umum. Pidato ceramah ini sering juga disangkut mautkan dengan pidato ataupun khotbah, tetapi ketiganya memiliki perbedaan, di mana ceramah ini mengandung nasihat-nasihat, sedangkan pidato itu lebih mengandung bersifat persuasif atau bersifat mengajak, dan khotbah itu lebih bersifat tentang keagamaan ataupun taat beribadah begitu. Ada 3 ciri-ciri umum tentang ceramah. Yang pertama itu adanya narasumber ataupun pembicara. Yang kedua itu adanya gagasan atau ide yang akan disampaikan, dan yang ketiga adanya pendengar sebagai penerima informasi. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Miss akan menayangkan satu video. Katanya mau sukses, tapi kok banyak banget alasannya. Gak punya tabungan, alasannya banyak pengeluaran. Gak buka usaha, alasannya modal belum ada. Gak ikut training, alasannya mahal. Gak mau baca buku, alasannya cuma teori doang. Gak mau nonton program inspirasi, alasannya cuma ngomong doang. Gak sukses-sukses, alasannya ya memang sudah nasibnya. Wah, banyak ya alasannya. Kalau disuruh kasih alasan bisa, tapi kalau suruh action, nunda. Gimana mau sukses? Terus ada yang bilang gini nih, mau sih mau, tapi kalau gak mampu gimana dong? Kemauan ada tapi kemampuan tidak ada. Lagi-lagi itu alasan. Kalau hal itu penting, ya pasti akan dimampukan. Cara memampukannya, ya dengan memulai. Nggak perlu menunggu sempurna dulu baru mulai, tapi dengan memulai, kemampuanmu pun akan disempurnakan. Hari gini bukan zamannya lagi berlindung di balik alasan. Tapi hari ini, saatnya kamu ambil tindakan. Baiklah adik-adik, setelah mendengarkan video tadi, apa sih manfaat yang kamu dapatkan setelah kamu mendengarkan ceramah? Ada beberapa manfaat yang bisa kamu dapatkan setelah mendengarkan ceramah. Yang pertama itu menambahkan pengetahuan kita tentang suatu masalah. Yang kedua, sebagai sarana pengingat. Dan yang ketiga itu mengasah konsentrasi dalam menangkap isi ceramah. Dan yang keempat, mendapatkan pencerahan, di mana contohnya sebagai sarana pengingat, yang dulunya kita selalu menunda-nunda pekerjaan, setelah kita mendengarkan ceramah tentang jangan menunda, kita akhirnya memperbaiki diri kita, mengingatkan diri kita agar tidak menunda-nunda. Dan begitu juga dengan pencerahan. Ya kita sebelumnya kita udah malas, nggak menunda gitu kan, setelah mendapatkan ceramah tentang jangan menunda-nunda, kita pun mendapat pencerahan agar tidak mengulangi hal-hal yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi, dalam ceramah itu, gagasannya harus disampaikan dengan bahasa yang baik agar permasalahan dapat diterima pendengar dengan cepat. Permasalahan dalam sebuah ceramah itu haruslah aktual, faktual, dan menarik. Permasalahan yang aktual adalah permasalahan yang memang benar adanya dan jelas informasinya dan sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat. Bagian-bagian penting yang bisa diangkat dalam permasalahan aktual yang pertama itu menelaah sumber informasi, di mana informasinya haruslah jelas dan sumbernya juga haruslah jelas. Yang kedua itu memerhatikan kalimat majemuk.
Informasi yang layak disampaikan dalam ceramah itu adalah permasalahan yang aktual, faktual, dan menarik. Kalau dikatakan aktual tadi itu permasalahan yang benar adanya dan jelas informasinya. Faktual berarti mengandung fakta. Dan begitu juga haruslah menarik, agar pendengar cepat dalam menangkap isi dari ceramah tersebut. Selanjutnya, ada beragam informasi yang bisa kita dapatkan dalam ceramah. Di antaranya yaitu informasi berdasarkan fungsinya. Informasi berdasarkan fungsinya yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga keadaan informasi. Apa sih fungsi kita mendapatkan informasi itu, baik itu menambah pengetahuan ataupun untuk kehidupan kita sehari-hari maupun untuk pendidikan begitu. Yang kedua itu berdasarkan format penyajiannya. Bagaimana format penyajiannya? Seperti yang Miss buat tadi, format penyajiannya itu dalam bentuk video. Teks ceramahnya terbuat dalam bentuk video. Ada juga yang disampaikan secara langsung ataupun dibuat dalam bentuk video. Dan yang ketiga itu berdasarkan lokasi peristiwa. Lokasi peristiwanya ini bisa lokal, mancanegara, ataupun nasional. Yang keempat itu berdasarkan bidang kehidupannya. Informasi itu bisa diambil berdasarkan bidang kehidupannya, contohnya itu dalam bidang olahraga, musik, budaya, ataupun tentang kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima itu informasi berdasarkan bidang kepentingannya. Dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Yang kedua, informasi yang menyangkut perubahan atau pengaruh dari ceramah itu terhadap kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan yang terakhir itu informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Baiklah adik-adik, sekian materi untuk hari ini, semoga bermanfaat. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti ditanyakan sekalian absen ya, Dek.